selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau bahas game penghasil uang ya, yaitu Play to Earn yang baru saja launching dan ini masih early access, artinya masih awal teman-teman. Nah, gimana detailnya tentang game ini dan kita mau review dulu tentang projectnya ya teman-teman sebelum kita ngomongin gamenya. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Oke teman-teman ya, ini ada game baru namanya adalah Metal Valley ya. Ini adalah sebuah lembah logam teman-teman ya. Ini masih baru dan game ini tuh dikembangin di Thailand ya teman-teman ya. Biasanya kan banyaknya itu di Eropa atau di Amerika atau bisa juga di Vietnam teman-teman ya. Nah ini ada di Thailand teman-teman, pengembangnya, developernya, dan ini masih baru. Ini menarik teman-teman, ini ada potensi cuannya karena memang masih awal teman-teman. Nah kita mau bahas lebih jauh tentang game Metal Valley ini, tentang projectnya, apakah cocok digarap atau enggak. Dan pastinya teman-teman ya, sebelum lanjut teman-teman silakan share video ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke ya teman-teman ya, sebelum lanjut, sebelum masuk ke dalam gamesnya, kita ada baiknya untuk mengetahui dulu projectnya ya. Jadi project ini itu dikembangkan oleh X10 ya, itu namanya pengembangnya ya. Ini ada di Thailand teman-teman ya, di Bangkok pusatnya. Dan ini game ini menarik, ada beberapa hal yang membuat saya pengen fokus di game ini teman-teman ya. Karena dari beberapa pengalaman saya, game Play to Earn itu biasanya grafiknya burik teman-teman ya. Jadi dari pengalaman saya, beberapa game Play to Earn atau Web3 itu biasanya game-gamenya burik dengan grafik pixel yang menurut saya ya nggak enak di mata. Dan ini adalah game yang menurut saya top ya untuk urusan grafiknya, enak di mata, dan ini konsepnya adalah RPG ya teman-teman. Dengan semi open world, artinya teman-teman tuh dengan bebas untuk menjelajahi petanya ya teman-teman. Ini menarik dan tidak bosenin ya, kayak gitu. Oke teman-teman ya, kita mau bahas dulu tentang gamesnya. Di sini yang membuat saya tertarik dari game ini ya, salah satunya adalah ini ya, bisa dimainkan di handphone dan juga bisa dimainkan di PC. Artinya sangat cocok untuk dimainkan buat teman-teman yang suka mainnya lebih nyaman, bisa pakai PC atau laptop. Kalau pengen mainnya tuh dibawa kemana-mana ya tentunya bisa pakai handphone. Ini bisa di Android dan juga bisa di App Store ya, di iOS teman-teman, seperti itu. Nah di sini konsepnya itu adalah play, own, dan earn. Artinya teman-teman silakan bermain, kemudian miliki beberapa NFT, kemudian bisa menghasilkan ya. Nanti bisa cuan dari sini teman-teman ya. Kemudian di sini ada namanya Automata World ya. Jadi ini adalah sebuah lembah di mana teman-teman tuh nanti berburu ya. Konsepnya berburu robot-robot ini teman-teman, yang disebut dengan automata ya teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini disebutkan ya ada engage, capture, upgrade, dan combine. Jadi ada 4 hal yang menjadikan game ini cukup menarik ya fiturnya. Jadi teman-teman itu dengan cara ya berinteraksi dengan robot-robot ini, kemudian menangkap ya seperti game-game Pokemon, kemudian mengupgrade robot-robot yang sudah ditangkap menjadi pet kita, kemudian bisa dikombinasikan teman-teman ya. Jadi bisa unik ya. Jadi ini bisa nanti diperjualbelikan di marketplace seperti itu. Dan di sini ya disebutkan juga bisa research ya teman-teman untuk penelitian, kemudian di crafting juga bisa. Kemudian di sini ada minting NFT dan bisa dijual ya, nanti bisa dapat token teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mining juga, ada penambangan, dan juga ada bercocok tanam, artinya untuk panen ya teman-teman ya. Jadi bisa juga bercocok tanam ya teman-teman di sini. Kemudian kita mau lihat dulu ya lebih detail di sini teman-teman untuk tokenomiknya. Jadi yang menarik dari game ini teman-teman ya, di beberapa fitur yang menjadikan saya ini tertarik untuk menggarap ya, untuk bermain game Metal Valley ini teman-teman, itu adalah ini teman-teman ya. Jadi konsepnya itu adalah menggabungkan antara Web 2 dengan Web 3. Karena biasanya kalau game yang full Web 3 itu biasanya grafiknya jelek ya, seperti itu, dan fiturnya minim. Nah karena dia ini konsepnya gamenya itu di Web 2 dengan grafik-grafik ya, dengan fitur-fitur Web 2, itu tentu sangat memberikan pengalaman yang menarik buat teman-teman semuanya untuk memainkan ya. Jadi konsepnya itu main gamenya tuh di off-chain, bukan di blockchain ya. Jadi bisa di PC, bisa di mobile atau di handphone kayak gitu. Kemudian di sini kita bisa menghubungkan dengan penambangan ya. Nanti penambangannya itu akan ada di on-chain ya. Ini jaringan dia, chain dia itu ada di Bitcoin ya, Bitcoin dan Jevin chain ya. Artinya mereka punya blockchain sendiri seperti itu dengan token yang disebut dengan Solar atau Solar ya. Ini belum listing teman-teman. Nanti teman-teman itu memungkinkan untuk menambang. Nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini kita mau bahas tentang token distribusinya ya. Jadi total tokennya itu sekitar 200 juta ya token, dimana 80 ya, ini 80 juta atau 40% itu play to earn and mining reward.
Jadi yang 80 juta ini akan dibagikan ya untuk kita semua para pemain. Kemudian initial liquidity ya teman-teman itu 16%, kemudian untuk tim itu 15%, ekosistem 10%, reserve ya partner itu 6 dan 5, kemudian community dan marketing itu 8% ya dari total token dia ya. Jadi tokennya ini akan di split ya, nanti ada beberapa hal akan saya jelaskan juga. Di sini kita boleh lihat di kuartal 1 2025 dia baru rilis awal, jadi memang early access. Kemudian fitur game inti ya, gameplaynya itu baru aja di launching, dan zona 1 baru dibuka. Kemudian ada misi penambangan, miningnya juga sudah. Kemudian di kuartal 2 bakalan akan dibuka zona 2 ya, dan sistem gabungan ya atau combine robotnya sudah dibuka. Saat ini belum dibuka teman-teman, jadi masih ada kesempatan teman-teman main dulu untuk menjelajahi ya. Kemudian misi penambangan juga baru dibuka, yang baru ya, konsepnya seperti itu. Kemudian ada leaderboard baru dibuka juga di kuartal 2. Kemudian kolaborasi dengan game Morning Moon Village. Jadi pengembangnya ini adalah sama ya, antara Metal Valley ya, Metal Valley dengan Morning Moon Village ini satu pengembang. Nanti akan dihubungkan ya dua game ini seperti itu. Kita mau lihat gameplaynya secara singkat aja di dalam game. Jadi teman-teman bisa langsung download ya, bisa langsung ke Play Store, linknya sudah saya sertakan, dan juga untuk panduan lengkapnya juga akan saya berikan untuk teman-teman semuanya ya. Ini bisa di download di handphone, di Android dan di iOS. Kemudian ini saya memainkannya untuk yang di Windows ya teman-teman. Saya coba login dulu teman-teman. Di sini saya sudah naik level ya teman-teman ya, sudah naik level, dan ini menurut saya menarik karena game 3D dan ini grafiknya menurut saya enak di mata ya, bukan game-game Web3 yang burik ya. Ini 3D-nya sangat oke ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa mendapatkan ini ya, robot-robot ini teman-teman. Nah ini robot-robotnya nanti akan saya tunjukkan gimana cara mendapatkannya. Jadi saya punya beberapa robot di sini. Wah ini Wafi ya. Wafi ini robot saya. Ini juga ada Labuni ya, Labuni. Kemudian di sini saya punya yang satu lagi ini yang Skulldozer ya, dan yang ini ada satu lagi Corporus teman-teman. Jadi saya sudah punya 4 jenis ya. Dan di sini teman-teman ini kita mau perkenalan dulu beberapa UI-nya ya, menu-menunya ya. Di sini ada MetaCube teman-teman ya. MetaCube itu fungsinya untuk menangkap robot ya, menangkap robot. Jadi konsepnya kayak Pokemon. Kalau teman-teman tahu Pokemon ya, ini konsepnya menangkap kayak gitulah. Kemudian di sini ada untuk menyembuhkan si robot-robot kita ketika bertarung, untuk nge-heal lah ya, biar dia bisa HP-nya ini atau HP-nya ini bisa full ketika dia berantem ya. Waktu perang kita bisa heal dia, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada beberapa menu, inventory, party, kemudian di sini shop untuk marketnya, kemudian ada event dan menu-menu kontrolnya ya seperti ini. Kemudian di sini di bagian kanan ini ada robot-robotnya ya. Ini untuk tampilan yang ada di Windows. Nah, di sini ada beberapa NPC ya, teman-teman ya. Untuk pertama kali kita mau tunjukkan NPC yang penting ya, yang penting untuk teman-teman memainkan. Kita coba datangkan ke beberapa NPC ini, teman-teman ya. Jadi mulai dari yang terdekat dulu ya, teman-teman ya. Di sini bisa pakai AWSD kontrolnya kalau pakai laptop. Di sini ada NPC ya. Ini namanya Martin. Martin ini fungsinya, teman-teman ya, itu untuk mining ya. Ini nanti yang teman-teman itu bisa mendapatkan beberapa mining ya, mining questnya ini atau misi mining ini yang nantinya teman-teman tuh bisa mendapatkan batuan yang ini bisa dikoleksi jadi NFT, dan ini yang kayaknya bakalan jadi cuannya di sini teman-teman. Jadi kita akan menambang, tapi menambangnya ini nanti di website teman-teman ya, melalui browser. Kita melalui browser, kemudian kita bisa deploy atau menempatkan beberapa robot kita ya untuk bisa menambang ini. Ini ada syarat-syaratnya teman-teman. Jadi kita bisa go to mission kayak gini, misalnya mau menambang Yellow G ya. Ini teman-teman harus membutuhkan miner ya. Minernya itu membutuhkan robot-robot kita. Nah, kemudian di sini ada pilihan robot-robotnya ini ya. Ini gacha sistemnya. Nah, teman-teman bisa membayarnya pakai koin yang ini ya, yang J ya, Sola J namanya, J Sola. Yang J seperti itu. Kemudian di sini ada lagi NPC-nya. Nah, di sini seri ya. Si seri itu untuk ini teman-teman, untuk deploy beberapa robot ya. Ini ada robot-robotnya ya, ada robot miner K dan miner G, kemudian ada Sola Booster, dan di sini ada X coin ya. Nah, perlu diingat ya, di sini ada 2 mata uang.
Xcoin itu untuk transaksi di dalam game ya, misalnya untuk membutuhkan untuk crafting itu atau refining itu membutuhkan Xcoin. Nah kalau Paragon itu hubungannya kalau di game-game lain tuh biasanya kayak gamenya gitulah ya, game-game kayak gitu, permata kayak gitu. Nah ini Paragon ini yang teman-teman bisa deposit atau top up nanti untuk membeli Paragon ya, biasanya untuk mempercepat gitu-gitu butuh Paragon ya, seperti itu. Nah di sini ya teman-teman ya, saya perkenalkan dulu. Di sini ada outpost. Outpost ini fungsinya untuk apa? Ketika teman-teman menjalankan misi ya, misalnya seperti ini ya. Di sini itu ada 2 bar ya, bar yang warna hijau untuk HP itu untuk nyawanya kita ya teman-teman ya, untuk kesehatan kita, HP kayak gitu, healthy kayak gitu. Kemudian yang biru ini ada namanya EP ya. EP itu energy power ya teman-teman ya. Jadi EP itu ketika teman-teman tuh misalnya nambang ya, kemudian untuk berantem kayak gitu, nanti EP-nya akan berkurang. Nah cara ngisinya energinya itu ke outpost kayak gini. Nah outpost ini itu juga ada ininya teman-teman, akan mengisi ulang secara otomatis per menit ya. Jadi ini energi capacity itu level 1 ya, energi recharge level 1. Semakin tinggi tentu semakin recharge-nya, isi ulangnya itu akan semakin besar teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketika energinya habis tinggal di refill aja kayak gini di outpost. Tuh, ini kan jadi full ya. Tuh, jadi saya sudah full nih yang warna biru nih, bar yang warna biru nih teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke beberapa yang lainnya lagi. Nah, yang penting lagi ya teman-teman ya, di sini teman-teman ya. Ini ada namanya si workshop ya. Ini si Wolf. Ini biasanya pertama teman-teman itu waktu pertama bermain itu akan disuruh minta menemui si Wolf ya. Wolf itu ada fungsinya ya, make workshop. Jadi ketika si Mac kita atau si auto robot-robot kita ini ya, itu kena serang, misalnya kan dia rusak ya, kita bisa repair tuh di sini teman-teman. Kita klik aja, di sini ada repair, ada enchant nanti di sini, kemudian ada combine. Cuman combine-nya ini belum bisa ya teman-teman, masih coming soon kayaknya di kuarter kedua sesuai roadmap tadi ya. Nah ini bisa repair di sini teman-teman. Nah kita confirm. Nah kita membutuhkan ini teman-teman, membutuhkan koin Xcoin ini. Nah Xcoin-nya ini kita akan habis nih teman-teman, jadi nggak bisa nih aku ya. Tuh ya, dia kayaknya udah mau mampus nih teman-teman ya. Jadi ini workshop untuk repair robot-robot kita lah ya kalau habis perang ya kayak gitu. Kemudian di sini ada lagi warehouse ya teman-teman. Nah warehouse ini fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya untuk menyimpan ya, menyimpan robot-robot kita. Jadi ada robot yang bisa kita bawa ya di party kita. Kemudian ada robot-robot yang bisa kita simpan. Nah nanti kita bisa tuker-tuker untuk combine, untuk upgrade-upgrade ya. Kita koleksi beberapa robot ini ya, si automata ini teman-teman ya, seperti itu. Ini warehouse. Kemudian di sini ada apa lagi? Nah di sini ada pabrik atau bengkel ya, factory. Di sini ada si Rahel ya teman-teman. Ini fungsinya untuk refining dan crafting. Nah di sini ya teman-teman, di sini ada bronze ingot teman-teman. Ini bisa didapetin dari super ya teman-teman, tuh bisa refining ya, refining kayak gini membuat ya, atau crafting. Kemudian di sini ada crafting juga. Nah ini yang penting teman-teman, di sini ada namanya Metacube. Metacube ini fungsinya untuk menangkap robot-robot ya teman-teman ya. Di sini membutuhkan beberapa material ini teman-teman, dan mata uang ini. Nah ini kita harus dapatkan dulu ya untuk crafting si Metacube. Nah kemudian di sini ada repair kit ya. Repair kit ini fungsinya untuk nge-heal atau ngobatin robot-robot kita ketika berantem teman-teman ya. Dan ini juga bisa di craft. Ini membutuhkan beberapa material ya teman-teman ya, seperti itu. Nah material-materialnya ini teman-teman bisa dapatkan dari map-map ya, nanti saya tunjukkan. Nah kemudian kita coba naik ya. Nah di sini ada si Chris ya. Si Chris itu fungsinya untuk research lab ya. Jadi teman-teman bisa upgrade skillnya. Tapi di sini teman-teman membutuhkan beberapa material, misalnya ini ya, metal-metal dan mata uang, serta ada satu lagi ini namanya research tool. Nah research tool ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari memburu bos ya. Pertama kali teman-teman mendapatkan bos, hit atau menangkap atau membunuhnya, nanti teman-teman tuh bisa dapat research tools. Ini fungsinya untuk bahan material ketika teman-teman mau upgrade di research ini ya, di riset inilah. Nah ini ada machinery dan juga engineering ya, yang dua ini teman-teman. Nah ini teman-teman silakan upgrade ini ya, semakin tinggi tentunya semakin baik, seperti itu teman-teman. Nah oke ya, ini tadi beberapa NPC sekilas saja karena saya belum buka semuanya, dan kita coba untuk menangkap beberapa robot ya di peta. Oke ya, langsung aja kita gas. Nah kita coba masuk ke map ya untuk explore ya. Oke, kita masuk ke map ya teman-teman ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada chopper. Ini nanti material ini bisa kita gunakan untuk refining ya.
Selain chopper, teman-teman tuh juga harus ini ya, koleksi dari panci-panci ini ya, untuk dapetin scrap metal untuk bahan material ya. Kemudian selain itu di sini kalau ada yang menyala-nyala, nah ini kayak gini, ini bisa diambil ya. Ini untuk dapetin X coin. Tuh ya, X coin dapat 20. Ini ada panci lagi. Sama di sini biasanya ada pohon-pohon nih. Nah, ini diambil juga nih pohon-pohon nih. Ya, quantum leaf ya, daun-daun ini ya, quantum nih ya. Ini panci juga nih. Setiap kita melakukan pengambilan ini, energi kita akan berkurang ya, EP kita yang warna biru. Nah, kita mau contohkan ya teman-teman untuk menangkap beberapa ini ya, robot-robot ini ya. Ini ada si Wafi. Kita mau tangkap ya si Wafi ini teman-teman. Ini kita pakai robot si Corporus ya. Nah, ini dengan cara klik aja ini teman-teman untuk menyerang ya, biar robot kita menyerang itu klik aja Z kayak gini. Oke, kemudian skill dia itu pakai R ini ya. Nah, nanti kalau dia udah mau sekarat, kita bisa tangkap. Nah, ini udah mati duluan nih teman-teman. Nah, nanti dapat EXP ya, semua robot kita yang dalam party dapat EXP nih teman-teman. Nah, ini kan robotnya udah mau berkurang ya XP-nya ya, si Corporus ini teman-teman. Nanti bisa di heal ya. Kita coba tangkap yang lain dulu nih. Ini misalnya si Labun ini kita mau tangkap ya. Skill dulu. Oke, langsung keok ini. Belum saya heal padahal. Kita buka sini map ya teman-teman ya. Nah, buka mapnya ini, buka pintu gerbangnya harus pakai si itu tadi ya. Yang ini teman-teman, pakai si Skull Dozer ya. Kita coba tangkap nih, misalnya si ini ya, Corporus nih. Nah, perlu diingat teman-teman ya, di sini ada muncul ya 5% nih kesempatannya ya. Peluangnya untuk menangkap tuh 5. Ketika dia sudah 5%, darahnya baru bisa ditangkap ya, baru bisa diambil kayak gitu. Ini kan level 4 nih, punyaku level 3. Nah, ini perlu diingat ketika kita klik kayak gini tuh, itu kan listrik ya teman-teman ya, dia tuh elemennya elemen listrik. Ini nggak cocok pakai ini, kita coba pakai yang lain nih teman-teman. Nah, pakai ini teman-teman, kita pakai Skull Dozer nih. Oke, tuh Skull Dozer ini kuat juga nih guys. Ini dapat duit nih guys. Kita mau coba tangkap ini ya, si Will ini ya. Ini ada elemennya ya, elemennya apa nih teman-teman. Ini Will ini kurang tahu nih, ada elemen-elemennya. Nanti ke depan akan saya bikinkan panduan cocoknya ini, kalau misalnya monsternya ini elemennya apa, nanti lawannya apa ya, kelemahannya pakai apa. Jadi kita harus perhatikan elemen yang ada di atas namanya ini ya. Ini ada elemen fisik kayak gitu, ada gravitasi juga. Nah, ini kita bisa serang nih teman-teman. Oke. Kemudian kita heal dulu, pencet C. Oh, mampus guys. Kita ganti dulu guys. Ini Labun itu kimia ya teman-teman. Waduh, keok guys. Aku udah mau kena nih guys. Nah, kita mau tangkap ya. Nah, ditangkap nih. Bisa nggak? Nah, ketangkap nih guys. Nah, dapat nih. Jadi kita dapat bos, kita dapat ini ya tadi itu ya teman-teman ya, reset tool ini dari bos teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali teman-teman menangkap bos, nanti akan hadiahnya ini. Nah, ini fungsinya untuk upgrade-upgrade di bagian reset tadi teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita mau tangkap beberapa hal di sini, mau ambil-ambil beberapa material. Karena ini ya nyawanya sudah mau keok juga nih teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada, nah ini diminta keycard ya, belum punya keycardnya juga. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ini ada misi-misinya, silakan dijalankan ya teman-teman, silakan dijalankan, dan kemudian teman-teman bisa mainkan ini langsung saja ya. Nah, seperti ini kita mau jelajahi peta-petanya juga. Ini ada box nih, nemu box, dan kita bisa menambang-nambang juga nih teman-teman ya. Di sini daunan ini kita ambil aja. Tuh ada yang warna pink nih guys, ini bisa diambil nih guys.
Utility not found, you don't have required utility to perform this action ya. Belum punya nih guys. Ini ada duit nih guys, diambil aja. Nah ini robot yang ini sangat aktif ya, makanya hati-hati sama ini kemarin aku keok teman-teman ya. Nah ini aku masih belum ketemu caranya untuk nge-heal diri sendiri ya, kayak potnya, mana pot gitu atau HP pot. Nah ini aku belum punya teman-teman, jadi belum bisa nge-heal diri sendiri ya, baru bisa nge-heal si robot aja ya teman-teman, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita coba mau balik ya ke settlement kita, ke markas kita dengan pencet H kalau pakai keyboard shortcutnya, atau ini ya menunya yang ini return ini, kemudian kita klik yes. Nah ini kita sudah kembali teman-teman. Ini kita bisa meng-heal kita kembali itu dengan cara di settlement ya. Di settlement kita ini langsung full lagi nih guys, kita kembali nih teman-teman. Nah jadi kurang lebih sekilas mengenai game Metal Valley seperti ini. Nanti ke depan akan saya perlengkapi lagi beberapa panduannya ya, lebih detail lagi tentang game Metal Valley. Kalau teman-teman suka atau ada pertanyaan silahkan komentar, dan silahkan dibagikan video ini ya teman-teman, karena ini peluangnya masih sangat bagus ya. Ini bisa dimainkan di komputer dan bisa di handphone teman-teman ya, jadi sangat menarik dan ini peluangnya masih bagus lah, masih early access. Dan teman-teman silakan ya, sudah saya berikan link, ini ada linknya teman-teman ya, nanti saya berikan di sini, teman-teman bisa langsung download ya. Ini detail-detailnya, dan ini sudah saya siapkan beberapa panduannya ya, nanti akan saya lengkapi. Dan teman-teman silakan join di grup Facebook atau di grup Telegram ya, biar bisa ngobrol kita untuk memainkan di game Metal Valley ini teman-teman. Jadi silakan ikuti panduannya, nanti akan saya lengkapi ya. Ini saya lengkapi satu persatu tentang game Metal Valley. Jadi kesimpulannya dari keunggulan dan kekurangan dari game Metal Valley ini teman-teman ya, kalau saya pribadi sih ya saya mainkan dan kemungkinan akan saya modalin ya teman-teman ya, seperti itu. Karena kenapa saya lebih suka, karena grafiknya dan gameplaynya menurut saya asik juga ya, jadi nggak bosenin dan enak dipandang lah ya, di mata ini grafiknya cukup oke menurut saya, cukup lumayan, dan ini ya enak lah mainnya ya. Kemudian ini konsepnya tangkap-tangkap dan kita bisa mining juga, kemungkinan ada cuannya juga teman-teman, seperti itu. Nanti kalau kedepannya teman-teman suka akan saya lengkapi panduannya, gimana cara cuannya dan potensi cuannya itu bagaimana. Mumpung masih awal, silakan teman-teman main ya, silakan download dan main. Ini kurang lebih kalau untuk Android itu di 2,5 GB ya untuk Android, seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk di komputer sekitar 2,5 GB file size-nya, seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi sekilas mengenai review singkat ya mengenai game Metal Valley teman-teman. Ini potensinya cukup oke, jadi silakan segera dimainkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka silakan like dan tolong dibantu untuk share video ini biar banyak yang main, biar rame teman-teman. Kalau rame potensi projectnya ini bakalan ya cuannya makin banyak kalau ini gamenya projectnya berhasil, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa, selamat mencoba dan ciao.